Budaya itu berasal dari kata kolere, kemudian menjadi kultur, yang artinya sebagai daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam. Coba kita akan mendengarkan beberapa pendapat ahli tentang budaya. Salah satunya dari Taylor, yaitu ilmuwan yang lahir pada tanggal 2 Oktober 1832 dan meninggal pada tanggal 2 Januari 1917. Ilmuwan ini lahir di Inggris, jadi ilmuwan Inggris. Karya yang terbesarnya itu adalah Primitive Culture and Anthropology. Beliau berpendapat mendefinisikan bahwa budaya itu adalah sesuatu yang kompleks, yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan lainnya yang didapatkan manusia sebagai anggota masyarakat. Kemudian pendapat yang kedua, ini dari psikolog sosial asal Belanda bernama Geert Hofstede yang lahir 2 Oktober 1928 dan meninggal pada tahun 12 Februari tahun 2020. Karya terbaiknya itu adalah Culture and Corporate Culture, yang mendefinisikan budaya itu adalah pemrograman kolektif pikiran yang membedakan anggota dari satu kategori dengan kategori yang lain. Dan yang ketiga, pendapat ini kita ambil dari ilmuwan asal Yogyakarta, yaitu bernama Kuncoro Ningrat. Beliau ini adalah antropolog asal Jogja yang lahir tanggal 15 Juni 1923 dan meninggal pada tanggal 23 Maret 1999. Beliau mengungkapkan pendapatnya tentang budaya itu adalah sebagai sistem gagasan dan rasa, sebuah tindakan serta karya yang dihasilkan oleh manusia di dalam hidupnya yang bermasyarakat. Ciri budaya itu atau feature of culture, pertama itu budaya memiliki ciri memiliki nilai sosial, dan yang kedua budaya itu memiliki ciri salah satunya memiliki komunitas, karena budaya itu harus memiliki komunitas, dia tidak berdiri sendiri atau individual. Yang ketiga itu memiliki symbolic meaning system, artinya memiliki sistem nilai yang diekspresikan dalam bentuk bahasa. Makanya kalau kita lihat beberapa daerah, beberapa tempat, beberapa negara memiliki ekspresi bahasanya masing-masing atau bentuk bahasanya masing-masing. Dan budaya memiliki ciri mengikat satu sistem, satu orang dengan orang yang lain, artinya memiliki kemampuan mengikat orang per orang dalam sebuah sistem budaya tertentu. Kemudian ada 3 kategori atau kategori. Pertama, budaya itu memiliki kategori material kultur, yaitu budaya yang diciptakan oleh manusia dalam bentuk beberapa alat-alat yang mampu meningkatkan kemampuan masyarakat itu sendiri. Banyak peralatan yang dibentuk oleh material kultur. Kemudian ada sosial kultur, di mana manusia itu bisa membentuk sistem sosial tersendiri, organisasi tersendiri di sebuah daerah, karena memang itu adalah budaya mereka.
Kemudian yang ketiga adalah ideological culture, yaitu memiliki sistem nilai kepercayaan dalam sebuah daerah tertentu. Terdapat jenis budaya atau tipe of cultures. Pertama itu adalah ada jenis budaya corporate culture. Artinya ini budaya yang dibentuk di dalam perusahaan. Seperti banyak perusahaan membentuk budaya organisasinya sendiri. Yang kedua itu ada professional culture. Jadi tipe pekerjaan itu memiliki budaya tersendiri. Misalnya seorang dokter, seorang pengacara, polisi, tentara, dan seterusnya itu akan memiliki budaya tersendiri. Ketiga itu ada tipe gender, yaitu perbedaan jenis kelamin juga membentuk budaya sendiri. Perempuan memiliki kebiasaan dan budayanya sendiri, begitu juga laki-laki. Yang ketiga umur. Umur ini akan membentuk pola budaya tersendiri, misalnya anak-anak, orang dewasa, kemudian orang tua, dan seterusnya. Yang seterusnya itu ada religious culture. Ini budaya kepercayaan, yaitu seperti beberapa kepercayaan yang dianut oleh beberapa daerah. Yang ketiga ada regional culture. Regional culture ini biasanya budaya dibentuk karena belahan mana kita berada. Misalnya ada belahan timur, ada belahan barat, dan seterusnya. Ada namanya kelas kultur, yaitu budaya kelas, tingkatan budaya berbentuk kelas budaya, yaitu misalnya mereka di posisi di tingkat masyarakat seperti apa, tingkatannya middle, kelas menengah, kelas bawah, kelas atas, dan seterusnya, itu akan membentuk ciri budayanya masing-masing. Nah, kali ini kita akan lanjutkan bagaimana melihat bangunan budaya itu kalau kita gambarkan dalam bentuk gunung es, itu akan terbagi dua gitu ya. Ada yang nampak, itu yang di atasnya, itu disebut dengan external of culture, yaitu eksternalnya yang hanya bisa, dan itu bisa dilihat, bisa dirasakan, bisa diraba dengan mudah karena memang bisa terlihat oleh panca indera manusia. Kemudian yang paling dasar itu memang perlu pendalaman yang lebih lanjut karena memang itu internal of culture, yaitu pada posisi yang paling dalam. Dan ini tidak bisa dilihat sekedar oleh mata atau panca indera, memang harus dilakukan pengamatan lebih dalam. Karena ini di dalamnya ada sistem nilai, ada kepercayaan, ada pola pikir, ada perasaan, dan seterusnya yang ada di dalam budaya sebuah daerah tertentu, dan ini harus perlu diselami lebih lanjut. Maka dari itu kita perlu mempelajari lintas budaya tersebut agar kita lebih paham bagaimana satu daerah ke daerah yang lain, satu negara ke negara yang lain dengan sistem budaya yang berbeda-beda tersebut, sehingga kita mampu berinteraksi, berkomunikasi dengan mereka, dan bisa mengatur pola organisasi kehidupan dalam sebuah keharmonisan. Demikian materi kali ini, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.